Ini adalah kisah cinta yang mengharukan antara seorang pria Jepang berusia 60-an dan seorang wanita lokal berusia 20-an di Indonesia yang melampaui batas negara dan usia. Sebelum Anda melanjutkan membaca, silakan dukung kami dengan memberikan suka pada tulisan ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Kenji Tanaka, 60 tahun, sejak kecil harus berjuang melawan kemiskinan. Ia bekerja siang dan malam untuk mencari uang, sehingga meskipun menikah di usia awal 20-an, ia hampir tidak memiliki kenangan akan waktu luang seperti kencan atau berlibur bersama istrinya. Sang istri pun menjalani kehidupan yang melelahkan sambil mendukung suaminya yang masih muda. Namun, masalah terbesar mereka adalah visi masa depan yang berbeda. Perbedaan pandangan mengenai apakah akan memiliki anak dan bagaimana merancang kehidupan di kemudian hari perlahan-lahan memperdalam konflik di antara mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bercerai di akhir usia 40-an. Bagi orang lain, itu adalah kebebasan yang ditemukan di usia senja. Namun, bagi Kenji Tanaka, perpisahan itu meninggalkan luka yang dalam. Rasa hampa karena berpisah tanpa anak terasa lebih menyakitkan, dan perasaan putus asa seperti, "Untuk apa aku hidup selama ini?" terus menghantuinya. Berdasarkan pengalaman yang ia kumpulkan di Jepang dan modal yang cukup, ia memutuskan untuk mencari peluang baru dengan membabi buta berangkat ke Asia Tenggara. Tujuannya adalah Indonesia. Dengan jiwa seorang pengusaha, ia ingin melakukan sesuatu yang berarti di tempat yang eksotis. Indonesia adalah negara yang terus mengalami pembangunan ekonomi, dan permintaan untuk kegiatan sosial atau kontribusi masyarakat juga tinggi. Ia percaya bahwa pengalamannya akan sangat berguna di sana. Tiba di Indonesia pada pertengahan usia 50-an, ia secara tak terduga meraih kesuksesan dalam bisnis. Ia memulai perusahaan distribusi garmen dan logistik di pinggiran Yogyakarta. Dengan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat, bisnisnya perlahan-lahan berkembang. Memanfaatkan pengalamannya bekerja keras tanpa tidur di Jepang, ia memperluas jaringan dan berusaha menyediakan produk berkualitas dengan harga yang wajar. Ia juga berperan sebagai jembatan antara tenaga kerja lokal dan perusahaan asing, dan lambat laun ia beradaptasi dengan ekosistem bisnis di Indonesia. Yang paling diperhatikan oleh Kenji adalah simbiosis dengan penduduk lokal. Meskipun ia telah melewati persaingan ketat di masyarakat Jepang, kali ini ia ingin mencari cara untuk hidup sejahtera bersama. Ia menyumbangkan sejumlah uang kepada organisasi sosial dan memberikan dukungan biaya pendidikan bagi anak-anak karyawannya melalui perusahaannya. Ia ingin membantu sebanyak mungkin orang. Ini memberikan dampak positif bagi bisnisnya. Citra perusahaan yang positif membuat interaksi dengan penduduk lokal menjadi lebih mudah, dan perusahaannya terus berkembang secara stabil. Kenji menyebut dirinya sebagai orang asing yang sendirian tanpa keluarga di Indonesia, tetapi secara bertahap ia mulai merasakan kehangatan manusia di antara orang-orang Indonesia. Meskipun ia masih berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman di Jepang, perasaan hampa dan kesepian yang dulu sering ia rasakan mulai menghilang. Saat itulah, sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya datang. Di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, di mana batas antara pedesaan dan kota terasa kabur, berdirilah gudang dan kantor perusahaan yang dikelola Kenji. Tempat itu lebih tenang daripada pusat kota Yogyakarta dan infrastrukturnya belum memadai, tetapi dengan adanya jalan baru yang sedang dibangun di dekatnya, lokasi itu berpotensi menjadi pusat bisnis logistik. Kenji mengunjungi cabang itu 2 hingga 3 kali seminggu untuk berbicara dengan karyawan dan menyapa penduduk desa. Tepat di ujung desa itu, ada sebuah warung makan sederhana. Warung itu dibangun seadanya dari bambu dan kayu di atas lantai tanah, mencerminkan suasana pedesaan Jawa yang tenang. Meskipun tidak mewah, warung itu menyajikan masakan lokal seperti gudeg, sate, dan sayur lodeh,
dan selalu ramai dikunjungi penduduk setempat. Meskipun terkadang merindukan masakan Jepang, Kenji seringkali tenggelam dalam pesona hangat masakan lokal di warung ini. Keponakan pemilik warung, Dewi Lestari, nama samaran, adalah seorang wanita muda berusia awal 20-an yang penuh semangat dan berkarakter ceria. Saat mengantarkan makanan kepada pelanggan, ia selalu menyapa dengan senyumnya yang khas. Berkat itu, setiap kali memasuki warung, sosoknya yang tersenyum cerah di sampingnya menjadi penghiburan yang tenang tidak hanya bagi penduduk desa, tetapi juga bagi Kenji. Di sela-sela pekerjaannya, Dewi menunjukkan ketertarikan pada pria tua asal Jepang itu, dan Kenji pun merasakan keingintahuan yang segar terhadap energi cerianya. Meskipun perbedaan usia mereka hampir 40 tahun, begitu mereka mulai berbicara, mereka cepat merasa nyaman seperti teman. Bahasa Indonesianya yang awalnya hanya sebatas "selamat pagi" perlahan-lahan membaik, dan Kenji berkomunikasi dengan campuran bahasa Indonesia dan Inggris yang terbata-bata. Dengan mata yang berbinar-binar, Dewi sesekali mengajukan pertanyaan kecil tentang kisah hidup Kenji atau budaya Jepang. Di sudut hati Kenji yang mulai layu seiring bertambahnya usia, kehangatan yang tak dapat dijelaskan mulai bersemi. Kekuatan yang dimilikinya adalah vitalitas murni, energi muda yang lahir dan besar di sana, serta pandangan hidup yang positif. Awalnya, ia hanya dianggap sebagai tetangga atau adik yang baik, tetapi seiring berjalannya waktu, momen makan bersama dan minum teh bersama menjadi sesuatu yang semakin dinanti. Kenji menyisihkan sebagian dari dana bisnisnya setiap bulan untuk kegiatan sosial atau dukungan sekolah di daerah itu. Ia juga mengatur layanan kesehatan gratis untuk para lansia dan anak-anak desa. Ia memberikan kesempatan bagi orang-orang yang sulit pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan medis dan juga mendanai proyek perbaikan kualitas air. Dalam proses ini, Dewi mengambil peran sebagai penerjemah yang berhadapan langsung dengan penduduk setempat. Ia dengan cepat memahami apa yang ingin disampaikan Kenji, dan juga secara akurat menyampaikan apa yang ingin dikatakan oleh penduduk. Dengan demikian, keduanya secara alami sering bersama di lokasi kegiatan sosial. Setelah perceraiannya, Kenji pernah berpikir bahwa ia tidak akan pernah dekat dengan orang lain lagi. Namun, waktu yang dihabiskan bersama Dewi untuk makan dan melakukan kegiatan sosial bersama menumpuk menjadi kenangan berharga. Di luar perasaan romantis, ia belajar untuk saling menghormati sebagai manusia. Tanpa kontak fisik pun, mereka mencapai tahap di mana mereka bisa memahami perasaan satu sama lain hanya dengan tatapan mata dan ekspresi wajah. Dewi menerangi lokasi kegiatan sosial dengan sikapnya yang sangat hormat kepada para nenek di desa dan senyum cerahnya saat bermain dengan anak-anak. Kenji pun, dengan sikap yang jauh lebih lembut dari sebelumnya, berusaha membantu orang-orang yang mengulurkan tangan kepadanya dan mendekati mereka. Pada saat itulah, Kenji merasa, ini benar-benar tempat hidup baruku. Meskipun dimulai sebagai kehidupan di negeri asing, Indonesia kini sudah seperti tanah air keduanya. Suatu hari, musim berganti secara tiba-tiba, hujan lebat turun, dan banjir besar melanda berbagai tempat di daerah itu. Karena karakteristik iklim tropis, sekali hujan turun deras, arus air yang kuat dapat membahayakan pergerakan dan kehidupan penduduk desa. Rumah Dewi berada di dataran yang relatif tinggi, tetapi karena arusnya sangat deras, jalan keluar dari desa terputus, dan kabel serta tiang listrik yang rusak di sekitarnya mengancam keselamatan. Warung tetangga juga terendam banjir, dan fondasi yang rapuh membuatnya bisa runtuh kapan saja. Dewi bergegas kembali untuk menyelamatkan barang-barang dan peralatan yang tersisa di warung, tetapi ia akhirnya terisolasi di tengah hujan deras. Tanpa sempat memberi kabar, sebagian bangunan warung runtuh dan ia terjebak di dalamnya. Ketika Kenji mengetahui hal ini, jantungnya serasa berhenti berdetak. Memikirkan bahwa Dewi,
gadis yang ia sayangi dan selalu menyambutnya dengan senyum, kini berada dalam bahaya antara hidup dan mati, membuatnya sesak napas. Ia segera meminta bantuan penduduk desa, polisi, dan tim penyelamat. Semua orang bekerja sama membawa alat berat terdekat dan memulai operasi penyelamatan. Namun, hujan masih turun deras, dan bangunan itu bisa runtuh kapan saja. Satu kesalahan kecil bisa menyebabkan bencana besar, sehingga tim penyelamat dan orang-orang yang dikerahkan merasa sangat cemas. Kenji mengendarai mobilnya, membawa barang-barang yang mungkin berguna, dan terjun langsung ke lokasi penyelamatan. Tanpa mengenakan jas hujan yang layak, ia basah kuyup, tetapi hanya satu pikiran yang memenuhi kepalanya. Aku harus menyelamatkan Dewi. Ia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa untuk usianya yang sudah 60 tahun, memimpin orang-orang dan mengamankan rute yang aman. Setelah perjuangan selama beberapa jam, Dewi berhasil diselamatkan. Meskipun sudah dalam keadaan lemas, Kenji memeluknya dengan putus asa dan membawanya ke posko kesehatan darurat. Ketika hujan berhenti, barulah semua orang bisa bernapas lega dan saling berpelukan. Dalam keheningan singkat yang menyelimuti desa, Dewi terbaring di tempat aman sementara. Ketika ia sadar dan membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah tatapan cemas Kenji. Dengan napas terengah-engah, ia berhasil membuka mulutnya. "Maafkan saya ceroboh." Ia merasa bersalah karena jika ia lebih waspada terhadap situasi, kerusakan mungkin bisa diminimalkan. Namun, Kenji tidak menyalahkannya. "Syukurlah kamu selamat. Sungguh, syukurlah." Suaranya bergetar. Tiba-tiba, air mata mengalir deras dari mata Dewi. Wanita yang selalu ceria itu untuk pertama kalinya menunjukkan isi hatinya di depan Kenji. "Saya sangat takut. Sebenarnya, saya sudah jatuh cinta pada Anda." Berbeda dari biasanya yang pemalu, ia melanjutkan dengan ekspresi seolah sudah bertekad. "Saya tidak pernah tahu bahwa saya akan sangat merindukan Anda seperti ini. Perasaan ini belum pernah saya rasakan seumur hidup, tetapi ketika saya berpikir mungkin akan mati hari ini, orang pertama yang muncul di pikiran saya adalah Anda." Kenji terkejut, namun jantungnya berdebar aneh. Sudah puluhan tahun ia tidak mendengar kata cinta diucapkan secara langsung dan penuh gairah seperti ini. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Di hadapannya, wanita muda itu, meskipun terluka, memegang erat tangannya dan menyatakan perasaannya. "Ini mungkin masalah yang harus saya pikirkan lebih dalam, tapi tolong jangan tinggalkan saya. Saya ingin selalu berada di sisi Anda." Di tanah asing, dalam hubungan yang penuh dengan rintangan dan prasangka, dan ia sendiri sudah berusia 60 tahun. Namun, pengakuan tulusnya terasa seperti penghiburan yang paling nyaman di dunia. Setelah hujan reda dan kerusakan akibat banjir mulai dibenahi, Kenji dan Dewi kembali ke kehidupan normal. Dewi berusaha keras memperbaiki warung yang hancur, dan Kenji juga memeriksa lokasi bisnisnya sambil mempersiapkan dimulainya kembali kegiatan sosial. Namun, suasana di antara mereka berdua menjadi berbeda dari sebelumnya. Seiring perasaan mereka menjadi lebih jelas, ketegangan emosional yang ambigu berkurang, dan mereka secara alami merasakan kedekatan napas satu sama lain saat bersama. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Masalah terbesar adalah perbedaan usia dan pandangan orang sekitar. Kenji terus-menerus bertanya-tanya, apakah ini benar? Ia sudah pernah bercerai di Jepang, tidak punya anak, dan kini berusia 60-an. Sementara itu, Dewi, keponakan pemilik warung, adalah penduduk lokal dan seorang wanita yang jauh lebih muda. Ketakutan bahwa ia mungkin menghalangi masa depan Dewi terus menghantuinya. Pandangan orang-orang di sekitar juga menjadi beban.
Meskipun tidak diungkapkan secara langsung, ada orang-orang yang memandang hubungan ini dengan aneh atau sinis, berpikir, pria tua itu pasti memikat wanita muda itu dengan uangnya. Prasangka ini tidak hanya ada di Jepang, tetapi juga di kalangan masyarakat lokal. Ada kekhawatiran bahwa orang asing tua dan kaya akan merusak kehidupan seorang wanita muda lokal. Namun, Dewi dengan tegas menunjukkan cintanya pada Kenji. Yang saya inginkan bukanlah uang Anda, tetapi diri Anda sendiri. Alasan saya bekerja keras dan memikirkan masa depan adalah karena saya melihat dan belajar dari Anda. Tolong percaya padaku. Ia menunjukkan pertumbuhan setiap hari, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dan setelah selesai memperbaiki warung, ia berencana membuat sudut belajar untuk anak-anak desa. Setiap kali melihatnya seperti itu, Kenji merenung, apakah aku terlalu khawatir? Namun, pandangan internal dan eksternal tetap menjadi beban. Ia meminta banyak nasihat dari orang-orang di sekitarnya, tetapi kesimpulannya selalu sama, yang penting adalah hatimu sendiri. Dan ia harus jujur pada hatinya sebelum terlambat. Setelah lama merenung, Kenji mengambil keputusan. Hidup ini hanya sekali. Bersama orang ini bukanlah hal yang salah. Sebaliknya, keinginan untuk bersamanya sangat besar. Setelah hatinya condong ke arah itu, ia kembali menemui Dewi. Dewi sedang duduk di kursi kecil dekat warung, membolak-balik materi ajar yang sedang ia siapkan untuk mengajar anak-anak membaca. Dengan ekspresi penuh tekad, Kenji berkata, Aku juga sebenarnya mencintaimu. Meskipun canggung, itu adalah pengakuan yang tulus. Perbedaan usia kita besar, dan masih banyak prasangka di dunia ini, tapi aku ingin menjadikanmu istriku. Saat itu, mata Dewi berbinar. Seolah-olah krisis, emosi, gairah, dan air mata masa lalu semuanya bercampur aduk. Terima kasih, sungguh terima kasih. Aku sudah lama siap untuk menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Justru, jika kamu tidak apa-apa, aku juga sudah bertekad. Mereka saling berpelukan dan berbagi ciuman kecil sebagai janji masa depan. Persiapan pernikahan tidak berjalan lancar. Proses pernikahan di Indonesia, pendaftaran pernikahan dengan negara Jepang, dan prosedur hukum kedua negara membuat banyak hal menjadi rumit dan berbelit-belit. Namun, penduduk lokal dan karyawan perusahaan Kenji membantu mempersiapkan dokumen, dan keluarga Dewi, termasuk bibinya pemilik warung, sibuk mempersiapkan upacara adat. Beberapa orang mungkin memandang aneh persatuan antara seorang duda tua dan seorang wanita muda, tetapi sebenarnya lebih banyak kenalan yang mengetahui ketulusan mereka. Satu pihak memberanikan diri di usia senja, dan pihak lain memberikan hatinya dengan sekuat tenaga, sehingga orang-orang di sekitar pun memberikan restu. Pernikahan itu sederhana namun penuh ketulusan. Mereka mengundang penduduk desa untuk sebuah pesta kecil, saling mengucapkan janji, dan bertukar cincin. Kenji mengenakan kemeja batik yang rapi, dan Dewi mengenakan kebaya yang indah dengan corak tradisional. Meskipun bunga tidak mudah ditemukan di daerah itu, para pemuda desa menghias tempat itu dengan bunga liar dan daun kelapa yang mereka petik sendiri. Pemandangan mereka menari mengikuti irama musik tradisional dari musisi lokal adalah momen yang penuh kebahagiaan. Dengan demikian, mereka menjadi suami istri. Mereka pindah ke rumah baru yang disiapkan Kenji di daerah yang aman. Rumah itu memiliki halaman yang cukup luas, cocok untuk membesarkan anak, dengan kebun kecil dan halaman tempat mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Karena Kenji telah memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya di sana, ia merancang dan mendekorasi rumah dengan cermat. Selain itu, dengan keuntungan dan jaringan yang diperoleh dari bisnisnya, ia terus berinvestasi dalam perbaikan infrastruktur daerah.
hari-hari manis sebagai pengantin baru dimulai. Baik tua maupun muda, kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri selalu disertai dengan kegembiraan. Bangun bersama di pagi hari, menyiapkan sarapan, dan ucapan kecil seperti hati-hati di jalan saat berangkat kerja, Kenji kembali menyadari betapa berharganya momen-momen itu. Dewi, yang biasanya membantu di warung dan tidur sendirian, berkata dengan bahagia, "Sekarang aku tidur di sampingmu dan bangun dalam pelukanmu, rasanya sangat menyenangkan." Meskipun ada sedikit bentrokan karena latar belakang budaya yang berbeda, pasangan itu menyelesaikan masalah melalui dialog. Kenji menghormati budaya tradisional Dewi, dan Dewi belajar cara hidup Kenji, menciptakan budaya mereka sendiri. Setiap malam, mereka memiliki waktu di mana Kenji menceritakan kisah hidupnya. Seluruh hidupnya yang penuh dengan kesuksesan dan kegagalan, impian masa mudanya, sejarah keluarganya di Jepang. Dewi mendengarkan cerita-cerita itu dengan mata berbinar, berkata, "Aku ingin tahu semua tentang waktumu." Dan suatu hari, Dewi hamil. Kenji sudah memasuki usia 60-an. Secara medis dan fisik, kehamilan antara pria berusia 60-an dan wanita berusia 20-an bisa jadi sulit. Namun, hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa untungnya, keduanya tidak memiliki masalah kesehatan yang serius. Kenji tidak memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, jadi kenyataan bahwa ia akan memiliki anak terasa tidak nyata, namun ia merasakan emosi yang luar biasa. "Aku akan menjadi seorang ayah," gumamnya tanpa sadar. Dewi, sambil mengelus perutnya, tersenyum dan berkata, "Aku penasaran ayah seperti apa kamu nanti. Aku yakin kamu akan menjadi ayah terhebat di dunia." Kehidupan kecil yang tumbuh di dalam rahimnya semakin mengikat mereka berdua. Sebelum memiliki anak, pasangan itu telah belajar cara mendekatkan diri satu sama lain di ranjang yang sama. Sensitivitas Kenji yang tumpul setelah perceraian dan kegembiraan Dewi yang belum pernah serius memikirkan cinta dewasa, bersatu menciptakan waktu yang matang namun manis bagi mereka berdua. Tentu saja, pada awalnya Kenji khawatir, apakah aku tidak terlalu tua? Dan Dewi juga bertanya-tanya, meskipun aku masih muda, bisakah kita bersama sebagai suami istri? Namun, waktu dan cinta meluluhkan semua kecemasan itu. Momen-momen berbagi cerita di ranjang, merasakan kehangatan tubuh satu sama lain, dan mengungkapkan kasih sayang dengan hati, perlahan-lahan menumpuk. Fakta bahwa mereka adalah suami istri yang saling percaya dan mengandalkan satu sama lain memberikan rasa aman yang besar bagi mereka. Terkadang, meskipun ada masalah berat di luar, memegang tangan satu sama lain di malam hari seolah menghapus semua kelelahan. Di tengah semua itu, kehamilan datang secara alami. Seiring cinta mereka semakin dalam, perut Dewi perlahan membesar. Setiap kali merasakan gerakan janin, Kenji akan menempelkan telinganya ke perut Dewi dengan tatapan takjub. "Dia akan menjadi anak yang menggabungkan penampilanku di masa muda dan penampilanmu yang cerah dan sehat," katanya sambil tersenyum. Dewi hanya mengangguk dengan ekspresi bahagia. Akhirnya, hari kelahiran anak pertama mereka tiba. Kontraksi datang sedikit lebih awal dari perkiraan, dan Kenji panik, tetapi mereka segera menuju rumah sakit dengan mobil yang disiapkan oleh teman-teman. Setelah beberapa jam persalinan, bayi itu lahir, mengumumkan kehadirannya di dunia dengan tangisan yang kuat begitu membuka matanya. Kenji menerima bayi itu dengan tangan gemetar. "Anak ini adalah anugerah bagi kita." Air mata hangat menggenang di mata Kenji dan Dewi saat mereka menatap bayi yang baru lahir. Dewi yang basah oleh keringat memeluk erat bayinya dan berjanji, "Kita harus membesarkan anak ini menjadi orang yang hebat. Anak yang bisa merangkul baik Indonesia maupun Jepang." Seiring waktu, bayi itu mulai menunjukkan ciri-ciri ayah dan ibunya.
Orang-orang merasa takjub, wajahnya ada ciri khas orang Jepang, tetapi warna kulit dan semangat sehatnya seperti orang Indonesia. Saat anak blasteran ini tumbuh besar, penduduk desa pun secara alami mulai menerima dan mendukung mereka sebagai satu keluarga. Kehidupan membesarkan anak pertama sibuk, tetapi penuh kebahagiaan. Kenji sangat khawatir jika anaknya sakit, sehingga ia sering bangun beberapa kali di malam hari untuk memeriksanya. Setiap kali melihat suaminya seperti itu, Dewi tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar sudah menjadi ayah sejati. Dulu saat aku terluka, kamu juga begitu cemas. Sekarang untuk anak, kamu berkali-kali lipat lebih cemas." Waktu berlalu, anak itu mulai bisa berjalan dan bergaul dengan penduduk desa tanpa canggung. Suatu hari, Dewi kembali dengan hati-hati memegang tangan Kenji. "Sayang, sepertinya aku hamil lagi." Kenji tidak bisa berkata-kata sejenak. Satu anak saja sudah merupakan keajaiban, dan sekarang kehidupan baru datang lagi. Dipenuhi dengan emosi dan rasa syukur yang tak terlukiskan, ia hanya bisa memeluk Dewi dan mengulangi, terima kasih banyak." Setelah hamil anak kedua, keluarga menjadi semakin sibuk. Di sela-sela merawat anak pertama, mereka harus pergi untuk pemeriksaan kehamilan, dan pekerjaan di perusahaan juga harus terus berjalan. Meskipun fisiknya tidak sekuat dulu, Kenji menanggung semuanya dengan tekad dan cinta yang kuat. Berkat bantuan suami dan karyawannya, Dewi dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa banyak kesulitan. Dan yang terpenting, ia merasakan cinta dan kepercayaan di antara mereka sebagai pasangan semakin dalam. Seiring kedua anak mereka tumbuh besar, orang-orang mulai menerima keluarga blasteran ini secara lebih alami. Reputasi baik yang dibangun Kenji melalui sumbangan dan kegiatan sosialnya di tingkat lokal, serta hubungan baik Dewi dengan penduduk desa saat merenovasi dan mengelola warung, sangat membantu. Kedua anak itu tumbuh dengan belajar bahasa Jepang dari ayah mereka, bahasa Indonesia dari ibu mereka, dan bahasa daerah setempat secara bersamaan. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang ramah dan terbuka, memahami berbagai budaya tanpa hambatan bahasa. Prasangka dari luar tidak sepenuhnya hilang. Beberapa orang masih bertanya-tanya, anak-anak itu warna kulitnya berbeda, apakah mereka bisa beradaptasi dengan baik di sini? Namun, setiap kali pandangan negatif itu datang, Kenji dan Dewi menunjukkan kehidupan mereka apa adanya. Senyum cerah anak-anak yang belajar dengan giat, bermain dengan teman-teman desa, dan tahu cara membantu orang lain yang kesulitan, membuat semua prasangka menjadi tidak berarti. Kenji seringkali memperkenalkan budaya Jepang kepada anak-anaknya, membacakan lagu anak-anak atau dongeng tradisional Jepang. Suatu hari ia berkata, "Ini makanan yang kita makan di Jepang, namanya sushi, mungkin sedikit aneh tapi sehat," sambil memberikan sepotong kepada anaknya. Anak-anak itu memahami dan menikmati budaya Jepang secara alami, sambil dengan bangga menerima identitas mereka sebagai anak yang lahir dan besar di Indonesia. Dengan demikian, mereka tumbuh dengan baik, bukan sebagai setengah-setengah, melainkan sebagai perpaduan yang indah dari dua budaya. Waktu berlalu, Kenji telah melewati pertengahan usia 60-an, dan Dewi mendekati akhir usia 20-an. Di antara waktu itu, mereka melewati masa-masa sulit dan bahagia bersama, menjadi satu keluarga yang kuat. Bisnisnya sudah cukup mapan, dan sebagian dari keuntungannya masih digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan desa. Kenji memiliki harapan bahwa ketika anak-anaknya sedikit lebih besar, ia ingin mengunjungi Jepang bersama mereka untuk bertemu dengan kerabat yang seumuran dengan kakek nenek mereka. Indonesia adalah rumah keluarga kita, tetapi aku juga tumbuh di Jepang, jadi aku ingin memperkenalkan negara Jepang kepada anak-anak kita. Dewi menjawab dengan senyum cerah, dan aku akan memberitahu anak-anak kita seperti ini,
kalian adalah anak-anak yang berhak mendapatkan semua yang terbaik dari kedua negara. Cinta mereka tidak pernah glamor. Proses bertahan dari prasangka sekitar dan menanggung beban hidup masing-masing tidak jauh berbeda dari keluarga biasa. Namun, satu hal yang pasti adalah mereka menjalani setiap momen dengan hati yang tulus satu sama lain. Ikatan yang terjalin secara sederhana dan jujur melintasi batas negara dan usia ini menjadi teladan harapan dan kepositifan bagi anak-anak di keluarga ini. Di dalam rumah, tawa penuh kasih sayang tidak pernah berhenti. Kenji dengan canggung membantu Dewi yang sedang menyiapkan sarapan, dan anak-anak mengikuti ayah mereka sambil memegang kakinya, membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Di malam hari, pasangan itu berpelukan di satu ranjang dan saling berkata, "Kita sudah semakin tua, tapi aku merasa sangat aman karena kita bersama." Dengan tangan yang saling bertautan, mereka menyambut hari esok yang lain. Pelajaran dari hidup mereka sangat besar. Cinta terkadang datang kepada kita melampaui batas akal sehat. Beberapa cinta membuat pandangan umum seperti yang muda dengan yang muda, yang tua dengan yang tua, menjadi tidak berarti, dan bahkan meruntuhkan penghalang yang diberikan oleh ras dan bahasa yang berbeda. Dan yang terpenting, kita semua adalah makhluk yang dapat mencintai seseorang dengan tulus, merawat buah cinta itu, dan tumbuh bersama. Kisah Kenji Tanaka dan Dewi Lestari mengingatkan kita akan hal itu. Anak-anak mereka kini tumbuh menjadi talenta yang memahami masyarakat Indonesia dan budaya Jepang. Karena mereka telah menyaksikan kehidupan orang tua mereka yang menunjukkan bahwa manusia dapat saling menghormati dan mencintai tanpa memandang warna kulit atau usia, anak-anak itu akan memimpikan dunia yang lebih luas. Dipercaya bahwa impian-impian seperti itu akan membuat masa depan Indonesia dan masa depan dunia menjadi sedikit lebih cerah. Tujuan akhir dari drama keluarga yang tenang ini adalah kebahagiaan biasa. Meskipun awalnya mengejutkan, pada akhirnya, potret pasangan ini yang menjadi tempat peristirahatan paling alami dan nyaman satu sama lain menunjukkan kesucian cinta yang melampaui semua prasangka. Sikap jujur pada diri sendiri, sangat pengertian terhadap pasangan, dan merawat anak-anak yang lahir dari cinta mereka dengan penuh pengabdian, memberikan kesan mendalam bagi para pembaca. Dan para pembaca sekalian, jika Anda membaca tulisan ini, suatu hari nanti Anda mungkin juga akan bertemu dengan cinta yang melintasi batas seperti ini. Apapun bentuk cinta itu, jika di dalamnya terkandung ketulusan dan pengabdian, itu pasti akan membuat dunia menjadi luar biasa indah. Pada akhirnya, mereka melanjutkan kehidupan sehari-hari yang tenang namun bersinar terang bersama kedua anak mereka di sebuah desa kecil di Indonesia. Beberapa orang mungkin berkata, ini kombinasi yang tidak biasa, tetapi pada akhirnya, cara hidup orang sama saja, bukan? Benar. Apa itu kebahagiaan? Mungkin itu adalah fakta bahwa ada seseorang di samping kita yang saling menghormati, menyayangi, tertawa bersama, dan menangis bersama. Seorang pria berusia 60-an yang mengalami kepedihan perceraian dan seorang wanita berusia 20-an yang baru belajar tentang dunia, keduanya berhasil membentuk keluarga yang ajaib karena mereka percaya pada ketulusan satu sama lain. Dalam artian itu, mereka telah membuka kehidupan baru melalui bentuk cinta paling suci yang bisa kita temui. Dan anak-anak blasteran yang lahir dari cinta itu akan menjadi jembatan harapan yang menghubungkan masa depan Indonesia dan Jepang, dan bahkan seluruh dunia. Kini, akhir cerita mereka sedang berlangsung. Di pagi hari, keluarga berkumpul untuk sarapan. Siang hari, Kenji pergi mengurus bisnis, dan Dewi membantu urusan desa dan merawat anak-anak. Di malam hari, mereka berkumpul lagi dan berbagi cerita. Bagaimana harimu? Kembali ke kamar tidur, mereka berbaring di satu ranjang, merasakan kehangatan satu sama lain, dan mengulangi janji kecil untuk bersama esok hari.
Kehidupan sehari-hari yang biasa ini berkumpul menjadi keajaiban besar, menghancurkan prasangka dan diskriminasi, dan berlanjut ke hari esok yang lain yang penuh dengan pengabdian dan cinta. Itulah romansa yang diciptakan dengan penuh kasih sayang oleh semua orang, melampaui batas negara dan usia. Ini adalah drama tenang sebuah keluarga. Terima kasih telah membaca hari ini. Jika tulisan ini bermanfaat, mohon berikan suka dan komentar.